Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan kami, Kemenku 1 Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan konferensi pers APBN Kita Sedoyo Provinsi Jawa Tengah untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2024. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ketidakpastian global pada tahun 2024 masih tinggi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti El Nino, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi secara global. Namun, Jawa Tengah berkontribusi dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan yang positif dan inflasi yang terkendali. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan 3 2024 mencatatkan nilai positif sebesar 4,93% year on year dengan indeks pembangunan manusia tahun 2024 sebesar 73,87. Adapun laju inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 0,57% month-to-month dan sebesar 1,67% secara year on year. Indeks keyakinan konsumen di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme di atas 100 sebesar 139,7 month-to-month, lebih tinggi dari IKK nasional sebesar 127,7 month-to-month-nya. Di sisi lain, nilai tukar petani pada Desember 2024 mencatatkan perkembangan positif dengan nilai 112,9, naik dibanding bulan sebelumnya. Begitu pula nilai tukar nelayan sebesar 101,41 yang juga naik dibanding bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan di Jawa Tengah tetap terjaga dengan baik. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, APBN sampai dengan bulan Desember 2024 mencatatkan kinerja optimis dengan penerimaan APBN Jawa Tengah berhasil mencapai 122,2 triliun rupiah, melampaui target yang sebesar 119,88 triliun atau 101,94% dari target. Begitu pula capaian belanja APBN yang tumbuh optimis dengan realisasi sebesar 114,46 triliun rupiah atau 96,05% dari pagu, tumbuh 4,99% secara year on year. Yang terdiri dari realisasi belanja kementerian lembaga mencapai 44,63 triliun rupiah atau 91,59% dari pagu, dan belanja transfer ke daerah mencapai 69,83 triliun rupiah atau 99,13% dari pagu. Di sisi lain, pada APBD Jawa Tengah, pendapatan daerah berhasil mencapai realisasi sebesar 109,85 triliun rupiah, tumbuh 1,15% secara year on year, dan belanja daerah dengan realisasi 106,44 triliun rupiah atau tumbuh 2,94% year on year. Kontribusi realisasi transfer ke daerah terdapat terhadap pendapatan total APBD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 69,83 triliun atau 64,15% dari total realisasi pendapatan APBD yang menunjukkan bahwa transfer ke daerah masih menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan daerah, termasuk penyediaan layanan publik di Jawa Tengah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan current issue dari sisi Kementerian Keuangan 1 di Jawa Tengah. Melalui pengelolaan APBN, pemerintah turut menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan pada UMKM dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah, yaitu
kredit usaha rakyat atau kita kenal KUR dan kredit ultramikro atau UMI. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi penyaluran KUR mencapai 48,62 triliun rupiah, tumbuh sebesar 11,13% secara year on year. Yang disalurkan untuk lebih dari 956.000 debitur yang didominasi pada penyaluran debitur di sektor perdagangan besar dan eceran, dengan penyaluran terbanyak juga berada di Kabupaten Pati sebesar 2,91 triliun rupiah. Sedangkan realisasi penyaluran ultramikro atau UMI mencapai 1,44 triliun rupiah, tumbuh 17,09% secara year on year, yang disalurkan kepada 309.000 lebih debitur yang didominasi di sektor perdagangan besar dan eceran, dan penyaluran terbesar berada di Kabupaten Brebes sebesar 104,3 miliar rupiah. Kami sampaikan pula bahwa untuk mendukung program makan bergizi gratis di Jawa Tengah, senantiasa dilakukan percepatan pelayanan dan edukasi perpajakan, kemudian dibuat kelas-kelas pajak khusus bagi WP baru untuk mengikuti program makan bergizi gratis. Langkah ini diharapkan tidak hanya menambah jumlah wajib pajak, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Kemudian, terkait dengan barang selundupan dan impor ilegal, Kementerian Keuangan 1 Jawa Tengah melalui Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bersinergi dengan Polri, Kejaksaan, TNI, dan kementerian terkait berhasil mengamankan barang ilegal senilai 308,45 miliar rupiah di tahun 2024, dan hal ini mencegah terjadinya kerugian negara sebesar 117,72 miliar rupiah. Barang selundupan telah dimusnahkan dengan disaksikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI di kantor Bea Cukai Jawa Tengah. Hal ini juga dalam rangka mendukung program Astacita dari Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit kami sampaikan terkait fokus kebijakan fiskal 2025. Dapat kami sampaikan terkait dengan APBN 2025, kebijakan fiskal jangka pendek berfokus pada pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang akan diarahkan pada hilirisasi, transformasi hijau, ekonomi kreatif, kewirausahaan, penguatan SDM, dan inklusivitas kesejahteraan. APBN 2025 di Jawa Tengah telah dialokasikan sebesar 105,72 triliun rupiah dengan porsi transfer ke daerah sebesar 66,6% dari total alokasi. Terjadi peningkatan pada belanja transfer ke daerah sebesar 2,09% menjadi 70,41 triliun rupiah, yang utamanya pada komponen DAU dan dana bagi hasil. Hal ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi pembangunan di daerah Jawa Tengah ini, termasuk untuk mendukung fokus kebijakan fiskal 2025. Kami informasikan bahwa dalam rangka efisiensi belanja, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi pada beberapa jenis belanja yang telah ditentukan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan mendukung pembangunan yang lebih produktif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian paparan APBN di Jawa Tengah ini. Kinerja APBN 2024 tetap sehat dan kredibel dalam memberikan fondasi yang kuat bagi keberlangsungan pembangunan di Jawa Tengah.
Dengan modal tersebut, pemerintah optimis dapat menjalankan APBN 2025 dengan baik, dengan terus mengantisipasi dampak dinamika global terhadap perekonomian Jawa Tengah. Demikian kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.